Halo guys, Kembali lagi di Potkuy. Nama gue Risa Latiani. Nama gue Alifiandra ini. Nama gue Tiara Tri Julianti. Jadi sebenarnya kita tuh mau ngebahas apa sih di sini? Jadi itu di Potkuy ini kita akan membahas tentang komunikasi massa yang terdiri dari materinya itu ada agenda setting, teori difusi inovasi, dan spiral of silence. Jadi di sini rekan saya akan coba menjabarkan apa sih itu teori agenda setting. Oke, baik. Nah, teori agenda setting atau disebut sebagai teori pengutamaan itu ngejelasin bahwa penekanan isu dalam media dapat mengubah pemikiran halayak untuk mengevaluasi isu apa yang dilihat dan didengar. Nah, pencetus utamanya itu ialah Max McCombs dan Donald Shaw. Mereka tuh ngejelasin bahwa media itu punya kemampuan memindahkan hal-hal penting dari media kepada publik. Teori ini tuh ngebahas gimana sih isi media mempengaruhi opini, persepsi, atau cara pandang kita terhadap individu tertentu penting pada suatu masa. Nah, dengan kita menekankan suatu isu dan mengabaikan hal lain, berarti media sudah melakukan pengutamaan atau tadi tuh agenda setting, yang berarti juga mengarah pada pandangan halayak. Nah, besar kecilnya terpahan isu itu tergantung pada besarnya cakupan pesan. Nah, apakah digunakan secara rutin, menggunakan durasi yang panjang, dan bagaimana intensitas pada suatu isu. Nah, Gitu. jadi teori agenda setting itu kayak gitu ya. Tapi di dalam teori agenda setting itu ada dampaknya nggak sih? Ada dong, pastinya ada dampaknya. Nah, dampak itu bisa terjadi tuh ketika muncul suatu isu dan halayak tidak mendasarkan pemahamannya pada pengetahuan, tapi dari berita itu yang saat itu tuh diperoleh dari media. Nah, misalnya itu berita tentang kenaikan harga BBM dalam waktu singkat. Nah, terus kira-kira akan berpengaruh atau enggak sih pada persepsinya dan persepsi dari pedagang itu buat naikin harga BBM juga, atau mungkin bisa mendorong para ibu rumah tangga untuk borong susu karena mereka tuh beranggapan bahwa kenaikan BBM itu tuh juga akan mendorong kenaikan harga semuanya gitu. Jadi singkatnya itu agenda media mengeset agenda publik dengan membuat isu tertentu lebih penting dari isu lainnya. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kalian tahu nggak sih teori difusi inovasi itu apa? Nah, teori difusi itu dia tuh mengembangkan teori difusi sebagai perluasan dari pemikiran Paul Lazarsfeld tentang arus informasi 2 tahap. Lu tahu nggak ada tahap apa aja? Apa tuh? Ada berapa tahap sih? Ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap masyarakat itu menyadari adanya inovasi dari media. Lalu tuh kemudian dikemukakan inovasi ini tuh akan diadopsi. Nah, diadopsinya itu oleh sekelompok kecil penemu atau inovator gitu, atau early adopters. Nah, lalu yang ketiga itu si leadernya ini tuh punya opini dan dia tuh merasa penemuannya ini tuh berguna banget dan dicoba sama dia gitu loh. Lalu yang terakhir tuh oleh karena itu tuh maka si opini leadersnya ini mendorong para teman-temannya tuh untuk mengikutinya, untuk menggunakannya gitu loh. Sampai akhirnya semua orang tuh udah menemukan, akhirnya ya udah gitu dipakailah si teori ini gitu loh. Teori teknologi namanya gitu. Terus teori ini tuh ada nggak sih kelemahannya kira-kira? Pasti ada sih, setiap teori pasti ada kelemahan, ada dampaknya juga. Jadi yang menurut gue tuh teori ini tuh memiliki kelemahan karena melihat proses komunikasi dari sudut pandang kelompok elit yang memutuskan untuk menyebarluaskan informasi. Media memang mempengaruhi early adopters, tetapi mereka biasanya juga adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi yang mendapatkan banyak informasi. Jadi itu gitu. Jadi dia punya ya. Terus teori spiral of silence tuh apa sih? Jadi spiral of silence itu tuh teori yang dapat dikatakan sebagai bentuk agenda setting, tapi fokusnya itu pada tingkatan makro bukan mikro. Jadi teori ini itu dapat mempengaruhi opini. Contohnya itu seperti publik yang menciptakan opini A yang akan didukung oleh mayoritas, dan opini B itu yang tidak didukung, lalu opini B itu menghilang. Lalu ada sebuah opini publik belum tentu itu merupakan hasil debat yang rasional dari berbagai kalangan. Tetapi opini publik merupakan hasil pilihan awak media yang tidak
demokratis. Jadi dia nggak hasil dari media yang demokratis gitu ya. Iya, jadi tuh teori ini memberikan contoh yang baik tentang efek kumulatif media. Oh, jadi gitu guys. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi penontonnya. Selebihnya kalau misalnya ada yang kurang juga, mohon maaf. Terima Jangan lupa kasih, like, guys. subscribe, dan komen. Bye. Bye.